Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent Part 27. Buat kalian yang lupa alur ceritanya, bisa kalian cek dulu part 26. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Yedian berhasil naik ke tingkat Grandmaster, dan telur yang dia dapatkan dari Martial Pavilion menetas, berkat sumber daya yang disediakan Yueling padanya, dan yang menetas adalah seekor naga. Yedian benar-benar tidak menyangka hal itu. Dia dengan mudah akrab dengan naga merah itu, dan menganggapnya seperti orang tua. Yedian gak menyangka akan secepat ini dan benar-benar bisa menetaskan telur naga itu. Naga merah kecil itu berteriak dan memberitahu kalau dia itu lapar. Yetian berpikir, lapar, aku harus memberimu makan apa? Tanaman spiritual atau daging bis? Karena kau menetes dengan melahap sebagian energi, inti vital energi. Yetian berpikir sejenak dan akhirnya mengeluarkan sesuatu. Itu inti vital energi lainnya. Coba ini, Yetian melemparkan itu ke langit. Tangkap, katanya. Nah, naga merah menurut dan dengan terbang cepat dia ke sana dan menggigit sampai hancur inti kristal energi itu. Yetian kagum, kau bahkan bisa menggigit benda sekeras inti vital energi. Naga merah itu berteriak kecil lagi dan bilang kalau dia masih lapar. Yetian dibuat bingung dan kaget, kau masih lapar saja. Yetian sekali lagi mengeluarkan inti vital energi. Dengan nafsu makan sebesar ini, seluruh inti vital energiku tidak akan bertahan begitu lama. Yetian kali ini menyuapi naga merah itu. Dia penasaran apa level kekuatan naga merah ini kalau dibandingkan dengan manusia. Apakah itu Grandmaster atau Grandmaster? Saat itu terdengar teriakan memanggil nama Yedian. Itu dari Yueling yang sudah bergegas berlari ke ruang bawah tanah itu. Yedian yang sadar akan kedatangan Yueling meminta naga merah yang dia panggil Xiaolong. Karena dia terlalu spesial, aku harus meletakkan dia ke dalam portable space milikku. Untuk menghindari masalah, Xiaolong sudah masuk ke dalam sana. Entah bisa ketemu Xiao Jin sama Xiao Zi apa tidak. Yueling yang sudah masuk bertanya dengan panik. Yedian, kau tidak boleh menyerap terlalu banyak kekuatan ramuan itu di waktu bersamaan. Kalau tidak, kau akan. Yueling menghentikan peringatannya karena dia melihat Yedian yang baik-baik saja dan sudah naik ke tingkat Grandmaster. Yedian juga sudah memakai pakaiannya. Yueling bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah ramuan yang setara untuk 2 hari, 4 wadah penuh. Kalau seseorang warrior melakukan ini, maka dia akan meledak dan kehilangan nyawanya. Tapi kau baik-baik saja dan berhasil naik ke tingkat Grandmaster. Yueling penasaran, katakan padaku, teknik apa yang kau gunakan? Cepat katakan. Yedian tersenyum menggoda. Mungkin bakatku cuman berbeda. Yueling kesal, itu tidak mungkin. Berhenti membodohiku dan cepat katakan padaku. Yedian mengalah, baiklah. Dalam hati Yedian belum mau mengatakan keberadaan Xiaolong. Dia adalah kartu as pentingnya sekarang. Yueling terus memaksanya karena Yetian belum juga mengatakan. Saat itu si bapak ini kembali dan bertanya apakah anak itu baik-baik saja. Yueling bilang dia baik-baik saja, hidup dan sehat. Dia bahkan berhasil naik ke Grandmaster. Bapak itu kaget naik tingkat. Yetian berterima kasih untuk quenching liquidnya yang sudah disiapkan bapak itu. Yueling kesal, dia selalu menghindari pertanyaanku. Lupakan saja, dia pasti punya rahasianya sendiri. Yang terpenting sekarang adalah kembali dan melanjutkan diskusi tentang keluarga Yun. Yueling bilang ke Yetian kalau harus kembali ke ruang pertemuan. Yetian, silakan pergi ke ruang tamu untuk beristirahat, lalu makanlah. Yetian bertanya terus kapan kita akan menyelamatkan Yeyu. Jangan khawatir, kami sedang merancang rencana itu. Aku akan memberitahumu saat kami mendiskusikannya. Yetian bertanya apakah itu benar. Tentu saja, masalah ini juga sangat penting bagi keluarga Yue. Setelah itu Yetian diantar si bapak untuk istirahat di ruangannya. Sementara Yueling yang masih di sana mengamati gentong yang sebelumnya ada quenching liquid untuk Yetian. 4 wadah penuh quenching liquid benar-benar diserap semuanya oleh Yetian.
Dan itu hanya dilakukan dalam beberapa jam saja. Teknik apa yang digunakan anak itu? Di tempat makan keluarga Yue, Yetian menikmati makan steak di ruang makan sendirian dan senang makanan di keluarga Yue sangatlah enak. Saat itu ada sebuah kotak terbang yang dengan cepat menuju ke arahnya. Yetian menyadari itu dan menghentikan kotak itu sebelum kena ke kepalanya. Yueling datang, sepertinya kau sudah menguasai kekuatan spiritual di tingkat Grandmaster. Yetian membuka kotak itu dan bertanya, apa ini? Ini adalah jimat teleportasi, kau akan menggunakannya saat operasi nanti. Kita sudah bisa pergi menyelamatkan Yeyu sekarang. Yueling membenarkannya, kita pergi sekarang. Yetian bertanya terus kemana jimat teleportasi ini akan pergi. Yueling tersenyum, kau tidak perlu mencemaskannya. Kami sudah mengatur jalannya. Mereka ingin menangkap kura-kura di dalam toples. Jadi kita akan mengundang mereka ke dalam toples itu. Sementara itu di kediaman keluarga Yun terlihat ada dua penjaga yang terus menjaga kediaman itu. Datang satu orang yang bilang kalau sudah waktunya ganti shift. Penjaga sebelumnya melihat jam dan memang sudah waktunya. Yang datang itu bertanya, apakah temannya ini sudah mendengar sebuah rumor mengatakan ada seseorang yang akan melawan keluarga Yun. Saat itu ada sebuah gerakan cepat melewati mereka. Penjaga ini bahkan tidak sadar dan terus mengobrol. Dia bilang rumor itu lucu. Ini adalah teritori level King milik King Yunhee. Kalau dia berani bertindak gegabah di sini, itu adalah tandanya kau sudah bosan hidup. Rekannya setuju, kecuali orang yang datang juga level King. Kalau tidak, kau hanya menyerahkan nyawamu saja. Dia bahkan mau mengajak temannya ini ke bar minuman enak besok harinya. Dan dia tidak sadar kalau ada Yetian yang sudah berlari dengan kecepatan tinggi melewati mereka. Dia melompati beberapa gedung dan sampai di atas gedung tertinggi. Dia memandang bagaimana keseluruhan kediaman keluarga Yun yang begitu luas dan besar. Yetian mengaktifkan Space Talent Spatial Perception, meningkatkan persepsinya untuk mencari keberadaan Yeyu ditahan. Dan persepsinya itu mulai fokus ke salah satu gedung di pojok kediaman itu. Aku merasakan Yeyu ada di sana. Setelah itu Yetian melompat menuju ke sana seperti yang kubayangkan dari tingkat Grandmaster. Jangkauan persepsiku jauh lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu di salah satu ruangan tampak King Yunhee yang sedang bermeditasi. Dia membuka matanya tak lama setelah merasakan Yetian masuk ke kediaman Yun. Tikus telah masuk ke dalam kurungan. Yetian melanjutkan misinya dan setelah sampai di depan pintu itu, dia memakai Space Talent teleportasi. Yetian berhasil masuk ke dalam ruangan di mana Yeyu ditahan. Tapi saat itu ada seseorang yang sudah menunggunya dan menyiapkan tinjuan. Yetian menyadarinya dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Space Talent tidak mendeteksi keberadaan orang ini. Apakah dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan keberadaannya? Penyerang itu masih terus memberikan serangannya. Yetian menahan tendangan orang ini dengan satu tangan dan menggunakan kemampuan Bain untuk menahan gerakan orang ini. Ini kayaknya kemampuan mengendalikan spiritual dari Grandmaster yang dibicarakan Yueling sebelumnya. Energi spiritual itu dengan mudah menghancurkan topeng orang ini dan membuatnya kaget. Ini adalah energi spiritual dari seorang Grandmaster, bukan seorang Great Master. Dan ya, tak lama setelahnya penyerang itu langsung terkapar di depan Yetian. Yetian mengusap darah di wajahnya. Keluarga Yun hanya mengirim satu Great Master untuk menjaganya. Yeyu melihat kakaknya itu dan berteriak, apakah itu benar kakaknya? Yetian tidak lama langsung menghancurkan penjara itu. Yeyu berlari dan memeluk Yetian dengan erat. Dia senang akhirnya kakaknya itu datang juga. Dia menangis dan sempat berpikir tidak akan pernah melihat kakaknya itu lagi. Yetian menenangkan adiknya, jangan takut, ini salahku karena membiarkanmu menderita. Yetian mengajak Yeyu untuk keluar dari tempat suram ini dulu. Yetian kali ini tidak pakai teleportasi, malah menghancurkan tembok di sana dan membuat kegaduhan agar bisa keluar. Tindakan yang aneh untuk dilakukan oleh Yetian.
Mungkin karena ada Yeyu yang digendongnya, dia tidak bisa menggunakan Space Talent. Yeyu yang digendong kakaknya merasa kalau tanpa dia sadari kakaknya ini sudah menjadi kuat. Dia pasti sudah sangat menderita selama ini. Saat itu ada sebuah tombak hitam yang terbang mengarah ke Yetian dan Yeyu. Yetian terpaksa berhenti untuk tidak terkena tombak itu. Ada seseorang yang melayang di udara. Dengan energi spiritual, dia seperti menarik tombaknya kembali. Ini pertemuan resmi pertama kita, di mana inti vital energi itu. Serahkan padaku, Yetian. Itu Yunfeng yang sebelumnya ditemui Yetian di Secret Room dan mencuri inti vital energi yang membuat keadaan Yetian sekarang semakin kacau. Melihat ada lawannya yang tangguh, Yetian menyuruh adiknya mencari tempat untuk bersembunyi. Yeyu bilang ke kakaknya kalau dia adalah wanita yang membawanya ke sini dan menghajar Xiao Jin. Yetian sudah tahu itu dan mulai bersiap. Dia ini sedikit merepotkan. Yunfeng ini juga seorang Grandmaster dan mungkin akan sulit untuk dihadapi oleh Yetian. Yunfeng sudah maju dan mengarahkan tombaknya ke Yetian, yang dengan santainya menahan serangan itu dengan daggernya. Yetian kaget, dia sangatlah cepat. Yunfeng bertanya dengan senyum penasaran, apa kau sudah mencapai Grandmaster juga? Sepertinya keluarga Yue memberimu banyak sekali bantuan. Yetian melawan balik, membuat Yunfeng melepaskan tombaknya yang berputar di udara, dan Yunfeng bersiap menghindar. Yetian berteriak padanya, berisik. Yunfeng dengan keseimbangan yang bagus bisa mengambil lagi tombaknya dan mulai mempersiapkan gerakan lainnya. Dia membuat gerakan horizontal dengan tombaknya. Yetian tidak kalah. Dia menangkis serangan tombak Yunfeng itu dengan daggernya. Yeyu yang ada di bawah teriak ke kakaknya agar berhati-hati. Tapi saat itu Yeyu merasakan sesuatu di belakangnya. Dan itu adalah King Yunhe yang sudah menatapnya dengan pandangan mematikan. Tak lama setelah itu, tubuh Yeyu tidak kuat menahan energi spiritual dari Yunhe dan harus terjatuh ke tanah. Yetian melihat adiknya dalam bahaya dan khawatir kepadanya. Dan dia melihat ada seseorang di sana, itu adalah King Yunhe, yang sedang menampilkan gigi putihnya seperti mengejek Yetian. Yetian yang kehilangan fokus harus kena tebasan tombak Yunfeng, dan sebuah luka goresan kecil harus menghiasi wajahnya. Yunfeng tersenyum licik, jangan alihkan perhatianmu. Yetian begitu kesal, dia mulai menyerang lagi, mengayunkan daggernya dan memakai talent strength, membesarkan otot-otot di tangannya dan sekali tebasan dari Yetian membuat tombak Yunfeng langsung patah menjadi dua. Yunfeng kaget bukan main, bagaimana bisa kekuatan anak ini tiba-tiba meningkat. Dia melihat tombaknya yang sudah tinggal sebagian saja. Setelah itu Yetian fokus ke adiknya dan melayang ke arah Yeyu. Yeyu tampak masih berlutut menahan energi spiritual yang menahan pergerakannya dan membuatnya muntah darah. Dengan pandangan yang lemah dia memanggil kakaknya. Yetian sangat marah dan berteriak, hentikan. Dia memakai talent space, teleportasi. Dengan cepat dia ke sana dan menyelamatkan adiknya itu. Yetian menggendong adiknya menjauh dari King Yunhe. Yunhe hanya bisa diam saja melihat secara menyelidik ke Yetian. Yetian mengeluarkan botol berisi cairan merah. Bertahanlah, Yeyu. Yeyu langsung diminumkan cairan itu oleh Yetian. Mungkin ini adalah darah dari Beast. Yeyu yang diberikan cairan itu batuk-batuk dan mengeluarkan semuanya. Sialan, organ dalamnya sudah hancur. Darah Beast ini sama sekali tidak berguna. Sekarang aku tidak punya ramuan penyembuh apapun. Healing talentku pun tidak berguna pada orang lain. Hanya bisa digunakan untuk diriku sendiri. Yetian teriak marah pada Yunhe. Seorang king level menggunakan energi spiritual pada orang biasa. Apakah kau monster? King Yunhe mengeluarkan energinya. Bakat kekuatan, bakat kecepatan, dan juga bakat ruang. Dengan wajah kesal dan bingung dia bertanya, bagaimana kau bisa menggunakan sangat banyak talent? Yetian tidak menjawab itu. Wajahnya begitu marah dengan perlakuan King Yunhe pada adiknya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nunggu lama untuk update video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.